Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Segala puji bagi Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, salah satu surat yang disebut dengan surat nikmat. Jadi surat nikmat itu dalam Al-Quran ada dua. Pertama surat An-Nahl. Ya, surat An-Nahl itu surat nikmat, karena dia bicara tentang banyak nikmat Allah. Yang kedua surat nikmat itu disebut surat Ar-Rahman, karena surat Ar-Rahman itu bicara tentang nikmat-nikmat Allah, baik nikmat dunia maupun nikmat akhirat. Nah, di surat Ar-Rahman ini, dari sekian banyak nikmat yang Allah sebutkan, di antaranya bahkan nikmat yang pertama, ya, yang utama itu nikmat berbahasa. Kata Allah, Ar-Rahman Allamal Quran khalaqal insan allamahul bayan. Jadi salah satu nikmat yang Allah berikan ke manusia itu di awal nikmat yang ada di surat Ar-Rahman itu nikmat al-bayan namanya. Allamahul bayan, yang mengajarkan manusia berbahasa. Al-bayan itu artinya menjelaskan isi pikiran dan perasaan kita. Jadi orang marah itu perasaan dia, lalu dia keluarkan kata-katanya, itu namanya al-bayan. Orang senang itu perasaan, tapi perasaan senang itu dia ungkapkan dengan kata-kata. Saya ingin menyampaikan pesan ke Bapak Ibu, itu ada di pikiran saya. Lalu saya rangkai kata-kata sehingga yang di pikiran saya ini Bapak Ibu mengerti, itu namanya al-bayan. Dan itu nikmat Allah yang terbesar. Bapak Ibu coba bayangkan, andai manusia tidak bisa berbicara, bagaimana kita membangun kehidupan baru? Andai manusia tidak bisa menjelaskan isi pikirannya ke orang, andai manusia tidak bisa mengatakan apa yang ada di pikirannya, maka kehidupannya akan menjadi tidak menentu. Itu menjadi bukti nikmat yang terbesar itu diantaranya al-bayan. Allamahul bayan, nikmat berbahasa. Itu kenapa di surat Al-Balad ya ayat 8 dan 9, lalu kalau baca surat Al-Balad ayat 8 sampai 9, kata Allah, alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa safatain. Ya, sebagaimana nikmat mata yang begitu besar sama dengan nikmat lisan, kata Allah. Nikmat lisan dan nikmat bibir yang kita gunakan untuk berucap dan berkata. Karena berbahasa ini nikmat, ya, lidah itu nikmat, maka pasti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Itu pasti itu. Karena kata Allah di surat Al-Takasur, ya, surat Al-Takasur ayat 8, summa latus'alunna yauma izin anin na'im. Semua nikmat akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan lidah tadi nikmat. Ya, kemampuan seseorang untuk menggunakan lidahnya itu nikmat. Karena itu lidah akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Bahkan pertanggungjawaban lidah ini yang paling berat di akhirat. Ya, yang paling berat itu pertanggungjawaban lidah. Itu kenapa dalam Al-Quran yang disebut, yang dicatat oleh malaikat itu adalah perkataan, bukan perbuatan. Coba nanti Bapak Ibu baca surat Qaf ayat 18. Ya, surat Qaf ayat 18. Wa ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu kata pun, satu lafaz pun yang mereka ucapkan kecuali dicatat oleh malaikat. Kenapa yang dicatat itu perkataan? Qaul. Kenapa tidak amal yang dicatat? Amal pasti dicatat.
Cuman yang disebutkan dicatat itu perkataan. Wa ma yalfizu min qaulin. Kenapa perkataan yang dicatat? Karena perkataan ini paling banyak. Lebih banyak dari amal tangan, amal kaki, dan amal anggota lain. Makanya hari-hari Bapak Ibu yang paling banyak wak mengecek. Itu yang paling banyak. Ya. Itu maka puasa yang paling berat itu puasa menahan lidah dari bicara. Untung tidak diwajibkan wak, ya puasa tidak bicara. Maryam dulu puasanya tidak bicara. Inni nazartu lirrahmani shauman falan ukallimal yauma insiyan. Maryam itu puasanya tidak bicara seharian. Kalau ibu-ibu di subuh puasa tidak bicara sehari, 1 jam aja paling lama gimana? Batal. Karena yang paling banyak kita bicara. Bicara itu paling banyak. Itu kenapa yang dicatat malaikat kaul. Ucapan bukan berarti amal tidak dicatat, amal dicatat. Semua amal dicatat, tapi kenapa yang disebut kaulun yang dicatat? Karena ini yang paling banyak saja dicatat, apalagi yang sedikit-sedikit. Karena yang banyak itu sulit mencatatnya, kalau sedikit kan gampang. Yang sulit saja dicatat, apalagi yang mudah. Itu kenapa pertanggungjawaban lidah nanti di akhirat paling berat. Karena ini amal yang paling banyak dicatat. Itu kenapa Nabi wanti-wanti itu, siapa yang beriman dengan Allah dan hari yang akhir, pilih-pilih bicara. Yang tidak baik bicaranya, diam lebih aman. Karena pertanggungjawaban lisan itu jauh lebih berat nanti. Ini menunjukkan bahwa lisan itu ya nikmat yang paling berat nanti ya hisabnya di akhirat. Karena itu Ibu, ya, kenapa lisan yang menjadi dominan dicatat? Karena lisan itu amal yang paling dominan. Makanya dalam hadis Abdullah bin Umar, hadis riwayat Bukhari Muslim, kata Nabi, al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Seseorang itu disebut muslim kalau selamat orang lain dari lidahnya dan tangannya. Kenapa lidahnya dulu? Orang muslim adalah orang yang selamat orang lain dari lidahnya dan tangannya. Kenapa lidahnya dahulu disebut Nabi? Kenapa tidak dari tangannya dan lidahnya? Tapi dari lidahnya dan tangannya. Karena dalam kaidah bahasa Bapak Ibu, mendahulukan sebutan sesuatu itu menunjukkan makna al-ghalabiyah, salah satunya dominan. Karena yang dominan menyakiti orang, lidah. Kalau orang sakit Bapak Ibu, itu tangannya tidak bisa menyakiti orang, tapi lidahnya masih bisa. Orang latu bangka, Bapak Ibu bajalan selepayah, itu tangannya tidak bisa menyakiti orang, tapi lidahnya Bapak Ibu tajam. Itu makin nenek-nenek makin tajam baru lidahnya. Itu ada. Makin nenek-nenek Pak, makin sakit hati orang dia. Itu kenapa lisan lebih dulu tuh. Karena menyakiti orang dengan lisan itu tanpa batas. Tapi menyakiti orang dengan tangan ada batasnya. Ketika punya kuasa saja, ketika punya tenaga aja, ketika punya jabatan aja. Kalau semua hilang, tenaga hilang, jabatan hilang, kuasa hilang, tangan tidak bisa lagi menyakiti orang, tapi lisan masih bisa. Itu kenapa lisan lebih dulu sebutannya dari tangan. Ya, orang Islam itu kata Nabi, man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang yang selamat orang lain dari lisannya dan tangannya. Itu menunjukkan lisan itu paling berbahaya. Ya, lidah itu paling berbahaya. Makanya paling berat urusan di akhirat itu masalah lidah. Nah, makanya Bapak Ibu dalam hadis dari Abu Hurairah, hadis riwayat At-Tirmizi. Ya, hadis dari Abu Hurairah, hadis riwayat At-Tirmizi, Nabi ditanya, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aksari ma yalijun nas bihin nar. Faqala al-ajwafan al-famu al-faraj. Nabi ditanya, ya Rasulullah, apa yang paling banyak membawa orang masuk neraka? Nabi begitu. Sahabat bertanya, apa yang paling banyak membawa orang masuk neraka?
Kata Nabi, al-ajwafan, dua rongga. Jadi dua rongga yang paling banyak membawa orang masuk neraka, kata Nabi. Satu rongga mulut, dua rongga kemaluan. Ini yang paling banyak membawa orang masuk neraka. Al-fam, mulut, wal farad, kemaluan. Tapi hebatnya mulut nomor satu. Mulut nomor satu juga. Farad nomor dua. Kenapa kemaluan nomor dua? Karena kemaluan itu ada batasnya. Ada batas tempat, batas usia, batas waktu. Kalau udah kayak bapak-bapak, ibu-ibu, tidak ada masalah lagi itu. Aman itu. Faradnya. Mulut, oh, tidak ada batas. Makin pensiun, makin bajadi, betul. Iyalah. Makin pensiun, makin bajadi. Cuma kok yang dulu bonggo sama-sama itu kan ibu pensiun banyak. Ya. Nggak ada kerja orang, itu kamar imota lah, kamar duduk lah. Itu buktinya al-ajwafan, dua mulut itu nomor satu, al-fam, ini dua rongga, ya, al-ajwafan, dua rongga yang pertama itu justru mulut. Ini menunjukkan bahaya mulut. Selalu mulut itu nomor satu disebut Nabi. Kejahatan mulut dan tangan, mulut juga nomor satu. Kejahatan mulut dan kemaluan, mulut juga nomor satu. Ya, ini menunjukkan betapa ya seriusnya masalah mulut, lidah, bahasa. Dalam hadis Abdullah bin Abbas, hadis riwayat Bukhari Muslim, itu diceritakan marran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ala qabrain. Pernah Nabi lewat di dua kuburan. Ya, ada Nabi lewat dengan sahabat, ada dua kuburan yang dilewati Nabi. Kata Nabi, innahuma la yu'azzaban. Ini dua orang yang sedang di alam kuburnya ini sedang diazab oleh Allah. Dua-duanya diazab. Bahkan kata Nabi, wa ma yu'azzabani fi kabirin. Yang berdua ini diazab bukan karena dosa besar. Bukan karena dosa besar. Dosa besar itu syirik, membunuh, durhaka pada orang tua, itu dosa besar. Tapi mereka diazab bukan karena dosa besar, kata Nabi. Yang pertama, amma ahaduhuma fakana yas'a bin namimah. Yang pertama ini ibu-ibu nih, kemana-mana bicara orang. Kamari pindah tampek. Itu namanya yas'a bin namimah. Yas'a itu berjalan ke sana kemari. An-namimah itu menyampaikan kata-kata orang. Kata ibu itu tadi, kata ibu itu tadi, kata ibu itu tadi. Ibu yang begitu itulah yang pertama diazab di alam kuburnya. Nomor satu tuh. Ya, karena yang itu tadi tuh yang suka berjalan ke sana kemari itu ya siapa lagi kalau ada ibu-ibu? Ya, kalau apa kami jarang menamui orang menyampaikan kecil ibu, tidak ada. Ya, lagian kami kok ngecek tidak banyak. Nah, kata para ahli 2.000 kata seharinya, ibu 20.000. Tidak banyak itu. Emang begitu. Itu makanya kata Nabi yang pertama ini diazab karena yas'a bin namimah. Dia berpindah-pindah berjalan ke sana kemari hanya untuk menyampaikan kata orang. Itu men-share di WA group itu bahaya. Kalau ada informasi-informasi yang tidak valid, Bapak Ibu itu namanya an-namimah juga tuh. Dulu orang berjalan, tidak berjalan di WA group bisa. Ya, ada informasi hoak, gitu. Ibu kasar langsung. Itu bahagian daripada namimah tuh, yas'a bin namimah. Lidah juga tuh, lidah dulu enggak. Kalau dulu lidah, wah sekarang lidah, wah. Ya. Lidah itu lebih bahaya oleh lampu atau bacu orang. Kalau lisan mau ikut, selangkah bisa hilang di telinga orang. Nah. Yang kedua kata Nabi, wa amal akhar, yang kedua ini diazab. Kenapa? La yastanzih minal baul, tidak bersih ya istinjanya dari buang air kecil. Apa banyak. Yang kedua apa banyak istinja tidak berhasil. Kalau ibu-ibu duduk bersih. Kalau apa banyak entagak saya. Kadang-kadang di belakang motor saya tidak adab. Ya, ini apa-apa kan tapi jalan ibu dapat, tapi jalan tagak di belakang motor. Ya kan, tapi jalan. Awak saya mandu menjadi. Ya.
Tidak malu itu. Itu diazab di alam kubur. Di belakang waktu itu tak doge istinja lo tuh. Saya kalau kamu, bayu istinja. Ada. Yang istinja tidak bersih pun diazab di alam kubur. Apalagi yang tidak istinja. Ya. Kadang-kadang saya Ibu takut kalau di bandara-bandara tuh buang air tuh, buang air kecil. Di bandara tuh Pak, pernah saya tuh. Jadi ternyata ini sensor. Jadi awas siap buang air kecil tuh tidak keluar air, tidak ada tombol, tidak ada tombol. Jadi air tuh keluar setelah pergi. Kalau sinjak deh Pak, coba carunya air dulu. Jadi carunya awal air dulu tuh lari ke studio. Itu ada WC yang begitu, Ibu. Saya sampaikan tuh, bapak-bapak yang pejabat, tolong periksa WC fasilitas umum tuh. Itu orang barat yang membuat begitu, karena memang mereka ada istinja. Itu orang barat yang bikin begitu tuh. Laki-laki kan WC-nya kenapa buang air kecil kan tagak. Lagian tagak udah lupa tutup bagi seketik tanya. Sehingga nampak asal Rasulullah SAW. Harus ditutup, bikin tutup. Model WC di masjid kalau nak bisa itu tutupnya kadang sehingga tidak nampak badan orang untuk kita ada awak. Itu diazab tuh nanti di alam kubur. Kata Nabi ini orang dua orang diazab nih. Yang satu kena lisannya, yang satu kena kemaluannya. Ya karena tidak bersih buang air itu istinjaknya. Ini penting tuh bapak-bapak nih. Kadang dianggap sepele juga istinja nih. Itu makanya mohon maaf nih ya, Nabi kalau istinja, kalau buang air itu duduk, ya duduk itu lutut Nabi diangkat satu. Dan sebelum Nabi siram istinja itu dengan air apa? Beliau mohon maaf nih mengurut kemaluan beliau diurut sampai benar-benar tidak ada lagi sisanya yang tertinggal. Memang begitu tuh. Mohon maaf ya bapak-bapak, kalau kita buang air berdiri itu, di WC berdiri itu, mohon maaf kalau tidak dibuka resleting utuh ke bawah itu, ini tidak utuh turunnya tuh Pak. Ini mendaki itu. Atau siswa bekol, lapis bekol milih. Yalah, hal-hal yang begitu ringan bantunya tuh, tapi jangan dianggap sepele Pak. Azab kubur menanti itu. Bagi yang tidak benar-benar steril buang air itu di istinjaknya. Nah, itu kata Nabi begitu. Maka Nabi ambil perepah satu ranting pohon, Nabi belah dua, lalu Nabi tancapkan di kuburan itu. Kata Nabi, la'allahu yukhaffafu anhumal azab malam yaibasa. Ini ranting akan meringankan azab mereka selama belum kering. Kata Nabi begitu. Ditancapkan ini ranting pohon basah. Selama ini ranting belum kering, kata Nabi, akan meringankan azab mereka. Nah, ini dalilnya Bapak Ibu ya, kalau kita datang ke kuburan ziarah, itu disiram, ya, atau dibawa bunga, disiramkan di atas. Karena selama yang di atas itu masih belum kering, akan meringankan azab. Itu dalilnya itu. Itu makanya kalau kuburan itu ditanam di atasnya tanaman basah. Ya, kalau kampung pudiang punya gampang hidupnya Pak. Nah, selama ini masih basah kata Nabi akan meringankan azab yang di dalam. Ya itu. Tapi tadi apa poinnya dari hadis tadi? Yang diazab di alam kubur itu dua masalahnya. Pertama masalah mulut, dua masalah kemaluan juga. Tapi tentang mulut juga disebut Nabi nomor satu an-namimah namanya. Baru yang kedua la yastanzihu minal baul, yang tidak beres istinjaknya. Ya. Ini anak-anak anak-anak bujang tuh perlu dia tanggung jawab dalam mengajarnya istinja. Kadang anak-anak tuh paknya nampak tuh dapat di halte bisa di halte itu. Enggak istinja. Nganggap sepele istinja tuh. Ya. Ini azabnya. Nah makanya Bapak Ibu nanti baca hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari yang akhir, maka bicaralah yang baik. Kalau tidak bisa yang baik yang dia bicarakan,
diam saja. Nyagi ko ibu ndak satu hal wa komentari loh. Jangan semua perkara dikomentari. Bahkan ulama-ulama zaman dulu itu ada sebuah riwayat namanya Ahmad bin Hambal tuh ditanya 40 pertanyaan, hanya 2 yang dia jawab. Selebihnya dia katakan tanya ke si Anu, tanya ke si Anu. Kenapa? Karena dia takut bicara salah nanti. Ya kan? Nah, makanya kalau tidak baik, diam. Nah, itu makanya Nabi larang duduk di pinggir jalan. Iyyakum watturuqat, jauhi duduk di pinggir jalan. Kenapa dilarang duduk di pinggir jalan, Ibu? Ibu kalau duduk di pinggir jalan, lidah tidak terkendali. Itu risiko duduk di pinggir jalan nanti itu. Semua yang lewat Ibu komentari nanti itu. Percaya tak? Ibu duduk sama-sama di tepi jalan. Nah, lalu orang suami istri bawa motor nyopagui suaminya, Ibu. Bagabi kawan tuh jajuk dan mencari. Mau diawak sih. Awak nawang tak coba. Itu gara-gara duduk tepi jalan tuh. Atau Ibu lalunya suami istri ya pakai ke motor, jarak-jarak duduknya Ibu, jarak-jarak. Pakai Ibu ke kawan sudah bercakap tuh. Ini biasa cakap dari rumah Anda itu gara-gara duduk tepi jalan, Ibu. Makanya Ibu tolong jauhi duduk di tepi jalan tuh. Karena lidah masalahnya nanti, lidah tak terkendali. Ya, jangan suka menonton-nonton ya tampilan orang. Itu tapi jalan risikonya tuh. Kalau tidak bisa bicara yang baik, maka diam saja. Nah, dalam hadis Sahal bin Sa'ad, hadis Bukhari, kata Nabi, man yadman lima baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Kata Nabi, siapa yang bisa menjamin antara 2 rahangnya, antara 2 rahang itu lidah, dan di antara 2 kakinya, di antara 2 kaki itu aja kemaluan, saya jamin surga untuknya, kata Nabi. Itu hadis sahih. Siapa yang bisa menjamin di antara 2 rahangnya, artinya dia menjaga itu lidahnya, berkata yang baik, dan di antara 2 kakinya, saya jamin surga untuk orang itu, kata Nabi. Nggak hebat tuh menjaga lisan dan menjaga kemaluan tuh. Tapi tetap di antara 2 rahang nomor 1, baru di antara 2 kaki. Yang Nabi sebutkan pertama, ma baina lihyai, antara 2 rahang. Baru ma baina rijlai, di antara 2 kaki. Itu menunjukkan menjaga mulut lebih penting, lebih sulit daripada menjaga kemaluan. Lebih sulit menjaga mulutnya, Pak. Itu kenapa Nabi jamin surga untuk orang yang menjaga 2 itu. Yang menjaga di antara 2 rahangnya, baina lihiyai, dan yang menjaga di antara 2 kakinya, baina rijlai. Nah, mungkin 1 Bapak Ibu sudah selamat, di antara 2 kaki selamat. Nah, tinggal di antara 2 rahang deh, Pak. Di antara 2 rahangku yang payah menjaganya kok. Tapi dijamin Nabi surga untuk yang bisa menjaga yang 2 itu. Dalam hadis Anas bin Malik, hadis riwayat Abu Dawud, Nabi bercerita, lamma urijabi, ketika saya diangkat ke langit, dimi'rajkan di malam Isra dan Mi'raj itu. Marartu bi qaumin lahum asfarum min nuhas. Saya lewat di satu kaum yang kuku mereka terbuat dari tembaga yang tajam. Ada orang kukunya tembaga, kata Nabi, sangat tajam. Saya lihat, apa yang mereka lakukan? Yakhmusuna wujuhahum wa sudurahum. Mereka menyobek-nyobek wajahnya dan dadanya. Itu di malam Isra dan Mi'raj Nabi lihat. Di malam saya dimi'rajkan, kata Nabi, saya lihat ada orang kukunya sangat tajam terbuat dari tembaga. Lalu dia sobek-sobek wajah dan dadanya. Faqultu man haula ya Jibril. Saya bertanya, siapakah mereka wahai Jibril? Nabi tanya, siapa ini mereka? Qala haula allazina yaquluna luhumun nas wa yaqauna fi a'radim. Inilah umatmu, orang-orang yang memakan daging manusia dan mencemarkan kehormatan manusia.
memakan daging manusia itu artinya menggibah. Bapak Ibu kalau baca nanti surat Al-Hujurat ayat 12. Ya, Al-Hujurat ayat 12, wala yaghtab ba'dukum ba'dan, jangan kamu menggibah orang lain. Ayuhibbu ayyakula ya ahadukum lahma akhihi maitan fakaritumu. Sukakah kamu memakan daging saudaramu yang sudah jadi bangkai? Jadi memakan daging saudara itu maksudnya menggibah. Ya, karena menggibah ini memang enak, apa itu? Enak. Yang menyambut keburukan orang pun nikmat. Ya mana nikmat? Makanya bisa orang berjam-jam duduk mencerita orang. Ya. Nah kata Nabi, saya lihat dan dulu ketika saya diimiratkan, ada orang yang memiliki kuku dari tembaga menyobek-nyobek wajah dan dadanya. Kata Jibril, itu umatmu yang suka memakan daging manusia. Maksudnya menggibah, membicarakan aib orang, keburukan orang, dan mencemarkan nama baik orang. Wa yaqauna fi a'radihim, menghancurkan nama baik orang. Jadi Bapak Ibu jangan menuduh-nuduh orang sembarangan, tidak bisa. Ya. Menghancurkan nama baik orang itu dosa besar. Bahkan itu perkara terburuk yang dilihat Nabi ketika Isra dan Mi'raj. Ini di dunia politik sering nih, menghancurkan lawan politik. Ya, supaya tidak naik, ya, diberikan tuduhan-tuduhan macam-macam. Ya, tujuannya menggagalkan dia aja. Yang black campaign namanya, kampanye hitam. Dan itu di dunia politik begitu. Ya. Jangan dituduh orang, lalu kita tidak bisa menghadirkan bukti. Kalau menuduh orang selingkuh, kata Allah, datangkan 4 saksi yang melihat kejadian dengan mata kepala. Kalau tidak dipukul 80 kali di darah yang menuduh. Ya, tidak mudah tuh menuduh-nuduh orang tuh. Ya dulu pernah orang kampung mau dituduh, ya. Dulu Pak Sapri Zakaria namanya, dituduh ya selingkuh dengan wanita, ada wanita simpanan. Sampai sekarang tidak terbukti. Ya, tujuannya supaya menggagalkan aja, tidak jadi gubernur. Dan memang tidak jadi gubernur, tidak jadi mencalonkan. Kenapa? Sudah dihancurkan nama baiknya. Itu seburuk-buruk perbuatan tuh, menghancurkan nama baik orang. Ya. Makanya itu masalah lisan tuh. Ya. Betapa buruknya persoalan lidah ini, hingga Allah perlihatkan ke Nabi Muhammad di malam beliau di Isra dan dimi'rajkan. Ada satu kaum yang punya kuku dari tembaga tajam di sobek-sobeknya wajah dan dada. Ini menunjukkan ini perkara yang buruk, ya, menghancurkan nama baik orang, menggibah orang. Saya Bapak Ibu berpuluh-puluh tahun saya membangun diri saya. Tiba-tiba ibu tuduh saya selingkuh. Hancur nama baik saya sekaligus itu. Tidak kejam namanya. Kejam lidah itu tuh. Ya, berpuluh-puluh tahun orang membangun dirinya, tiba-tiba hancur dengan sekejap itu. Hanya dengan satu perkataan. Itu bahayanya. Ya, yaqauna fi a'radihim, yang melemparkan tuduhan ke orang hanya untuk menghancurkan kredibilitasnya, integritasnya. Tidak boleh itu. Dosa besar itu. Nah, makanya Bapak Ibu dalam hadis dari Abu Hurairah juga, hadis riwayat At-Tirmizi, kata Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda Islam orang sempurna, dia tidak berkomentar yang tidak menjadi urusannya. Ini tanda Islam orang sempurna. Orang kalau Islamnya sempurna, dia tidak akan berkomentar yang tidak urusannya. Itu makanya saya bilang, tidak semua di WA group itu kita komentari. Makanya Bapak Ibu, di WA group itu jangan bergara-gara. Awak bergara Pak di WA group, gara awak dibaca orang, kadang menyinggung perasaan orang tuh. Itu bahaya tuh, akan dibayar di akhirat. Makanya nanti di akhirat ada orang yang bangkrut, namanya katanya al-muflis. Siapa yang bangkrut? Syatama. Wasatama haza. Lidahnya, jari-jarinya suka menyakiti perasaan orang. Itu makanya banyak ada orang keluar di WA group begitu. Itu udah ibu artinya tuh. Kalau ada orang keluar di WA group tuh Pak, itu ada ibu artinya tuh. Mungkin ada
tulisan yang membuatnya dibuat begitu. Makanya hati-hati itu Pak dengan lidah itu. Tanda Islam orang baik, dia tidak berkomentar yang bukan urusannya. Kalau Bapak Ibu ingin apa, japri, jangan di WA grup tuh. Ya kan? Tidak semua kita harus komentari, Ibu. Makanya ada satu cerita, Ibu. Jadi ada suami istri bercerai. Jadi bapak ini tidak tahan lagi dengan istrinya. Memang istrinya parangainya masalah. Jadi dia bercerai. Setelah bercerai bertanya kawan, Pak bercerai ya Pak, istri Pak ini. Masalahnya, maaf perangai istri apa? Apa jawaban bapak tuh? Dulu dia istri saya, milik saya, tidak pernah saya bercerita ke siapapun tentang dia. Sekarang dia bukan siapa-siapa, dia sudah bukan istri saya lagi. Apa gunanya saya bercerita tentang dia? Itu tanda Islam orang baik. Islam orang itu baik, dia tidak berkomentar yang tidak urusan dia. Nah, ini penting nih, Bapak Ibu, tidak boleh mulut kita ember. Ya. Tidak boleh ember mulut, Pak. Ya, nanti bahaya. Yang menjaga mulut, kata Nabi, dan yang menjaga farad, saya jamin surga untuk dia. Kan begitu dan dia di sini. Siapa yang bisa menjamin di antara dua rahangnya dan di antara dua kakinya, saya jamin surga. Tapi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tanya apa amal terbaik, di antara amal terbaik itu adalah berkata yang baik. Coba nanti Bapak Ibu baca surat Fussilat 33. Ya, Fussilat 33. Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Siapakah orang yang paling baik amalnya selain daripada orang yang mengajak orang kepada kebaikan menuju Allah. Jadi Ibu membawa orang pergi pengajian, membawa orang ya kepada tempat-tempat baik, itu Masya Allah. Itu kata Allah, wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Kan buktinya lidah itu Ibu yang terbaik amal kita. Kalau Bapak Ibu menyebarkan kebaikan, pesan-pesan kebaikan, itulah amal terbaik kata Allah. Karena Bapak Ibu man sanna sunnatan hasanatan. Kalau Bapak Ibu menjadi sebab orang baik, maka pahala orang itu untuk Bapak Ibu tidak berkurang. Falahu ajruhu wa ajru man amila bih. Orang itu akan dapat pahala sebanyak yang orang yang mengerjakan apa yang kita ajarkan, yang kita sampaikan. Itu makanya siapa manusia yang paling gembira di hari matinya sampai hari kiamat, kata Nabi, man allama ilman, siapa yang pernah mengajarkan ilmu. Itu makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang dosen, guru, itu yang paling bahagia di hari mati. Kenapa? Karena ahsan kaulan, selama dia selalu menyampaikan kebaikan-kebaikan, mengajarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Makanya Bapak Ibu yang dosen, aman, tunggu mati sih. Mati aman. Iya, percayalah. Karena janji Allah begitu. Tidak ada amal yang paling baik. Waman ahsanu, siapakah lagi amalnya yang lebih baik daripada orang yang da'a ilallah, yang mengajarkan kebaikan-kebaikan. Dan guru-guru dosen-dosen itu yang diajarkannya hari-hari. Kebaikan-kebaikan. Itu makanya kata Nabi, ya sab'atun yajri lil abdi ajruhunna wa huwa fi qabrihi ba'da mautihi ila yaumil qiyamati. Yang paling bahagia sampai hari kiamat kalau dia mati, man allama ilman, siapa yang mengajarkan ilmu. Karena lidahnya baik. Tidak mungkin dosen-dosen, guru-guru lidahnya tidak baik. Pastilah dia mengajarkan kebaikan setiap hari, hari-harinya. Nah, makanya bersyukurlah kita Bapak Ibu ya, yang dipilih Allah sebagai ahli ilmu. Karena hari-hari kita dengan kebaikan, kita mengajarkan ya kebaikan, lidah kita selalu mengeluarkan yang baik-baik. Makanya begini, saking pentingnya berkata baik ini. Coba Bapak Ibu nanti baca di Al-Baqarah 83. Ketika Allah menyuruh kita berbicara yang baik, itu mendahului salat. Kata Allah di tengahnya, baca nanti Al-Baqarah 83. Wa qulu linnasi husnan wa aqimus shalah wa atuz zakah. Berkatalah yang baik dan dirikanlah salat. Allah tidak mengatakan dirikanlah salat dan berkatalah yang baik. Tidak, berkatalah yang baik dan dirikan salat. Seakan-akan nilai perkataan yang baik itu melebihi nilai salat, kira-kira begitu. Kalau di ranking pahala, berkata yang baik atau salat, berkata yang baik. Karena dalam kaidah bahasa begitu,
At-taqdim ya dulu alal afdaliyah, itu kaidahnya. Mendahulukan sesuatu menunjukkan keutamaan. Kenapa Jibril disebutkan dahulu dari Mikail? Karena afdal, lebih utama Jibril. Karena Jibril itu pemimpin para malaikat. Itu kaidah bahasa. Jadi kenapa disebutkan berkata yang baik sebelum salat? Seakan-akan berkata yang baik itu lebih hebat nilainya dari salat. Itu kenapa Allah suruh wa qulu linnasi husnan wa aqimus shalah. Itu menunjukkan betapa pentingnya kita berkata yang baik hari-hari kita. Ya. Itu makanya Bapak Ibu kalau marah tidak bisa berkata yang baik, diam. Maka Nabi itu kalau marah diam. Bapak Ibu kalau marah keluar bahasanya tidak akan baik, keluar itu tidak akan baik. Karena bahasa marah itu pasti bahasa caci maki karena orang kehilangan akal sehat. Karena al-ghadab minasyaitan, marah itu dari setan. Orang kalau marah akalnya hilang. Maka biasa orang kalau marah keluar separuh isi kebun binatang. Karena akalnya hilang. Itu maka yang nampak dia itu nih. Yang lain ada nampak dia bahasanya caci maki. Nah, ini kenapa ya berbahasa yang baik didahulukan daripada salat. Bahkan Bapak Ibu nanti baca di Al-Baqarah 263 ya, Al-Baqarah 263. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha azab. Berkata yang baik itu lebih baik dari bersedekah. Ya, bersedekah yang membuat orang sakit. Itu artinya berkata yang baik itu sedekah. Itu kenapa berkata yang baik disandingkan dengan sedekah. Itu kenapa kata Nabi, qaulun ma'rufun sedekah, berkata yang baik itu sedekah. Bapak Ibu, kenapa Bilal bin Rabah itu dijamin masuk surga hingga sandalnya sudah terdengar di surga, dia masih di dunia? Karena sedekahnya masalah. Apa sedekahnya? Azan setiap saat. Azan itu kalimat yang baik. Bukan hanya kalimatnya baik, mengajak orang untuk beribadah. Itu makanya muazin itu dijamin surga. 3 manusia yang dijamin pertama aman di padang mahsyar. Salah satunya rajulun azzana fi masjidin wa da'a ilallah. Para muazin yang berteriak memanggil orang ke rumah Allah. Jadi kalau Pak yang rajin azan itu ya aman di padang mahsyarnya sampai ke surga. Makanya sandal Bilal sudah ada di surga, sudah terdengar oleh Nabi di surga. Ya, memang amalnya kata Bilal, setiap saya selesai berwudu, saya salat 2 rakaat. Nah, itu amal yang disebut Bilal. Tapi Bilal itu istimewa bukan hanya karena wudu, karena salat wudunya, karena dia muazin salah satunya tuh. Memang sebab Nabi mengatakan sandalnya itu, dia jawab, kenapa? Saya dengar sandalmu di surga, apa amalmu? Setiap saya berwudu, saya selalu salat 2 rakaat. Tapi Bilal itu karena muazin Nabi. Karena dia selalu menyampaikan kata yang baik, qaulun ma'ruf. Begitu. Nah, itulah Bapak Ibu ya, di antara ayat dan hadis yang menjelaskan betapa dahsyatnya perkara lidah. Dan ini nikmat terbesar dari Allah. Dan setiap nikmat akan ditanya. Kalau dia bisa menjaga nikmat lidah itu, dijamin surga untuknya. Kalau dia tidak bisa menjaga nikmat lisannya, maka celakalah dia. Bahkan di hari matinya pun dia sudah celaka. Bapak Ibu kalau baca tadi di surat Qaf tadi, di surat Qaf ayat 18 tadi kan Allah katakan tidak ada satu kata pun yang diucapkan dicatat malaikat kan. Ayat 19-nya tentang kematian itu. Wajahat sakratul mauti bil haq. Kenapa lidah didekatkan dengan kematian, Be? Kenapa perkara lidah didekatkan dengan kematian? Ayat 18-nya surat Qaf tentang lidah, ayat 19-nya tentang kematian. Manusia yang paling celaka di antara di hari mati itu diantaranya yang tak bisa menjaga lidah. Tapi yang paling bahagia di hari mati itu yang bisa menjaga lidah. Itu kenapa lidah dihubungkan dengan sakratul maut. Ibu bapak kalau acuk menyakiti perasaan orang, nanti sakratul maut itu payah. Payah. Ya. Kalau bapak ibu sering menyakiti perasaan orang, nanti matinya
payah. Ya. Nah, itu makanya pernah ada sebuah riwayat seorang sahabat yang matinya sudah berminggu-minggu belum mati juga sakarat, namanya Alqamah, sebagian mengatakan Ikrimah. Kenapa? Karena dia pernah menyakiti perasaan ibunya sekali saja. Itu buktinya lidah membuat mati orang bersalah. Ya, nah, makanya tadi Bapak Ibu, kalau ada orang yang pernah kita sakiti perasaannya dengan lidah, segeralah minta maaf. Itu kenapa lidah dihubungkan dengan sakratul maut. Wa ma yalfizu min qaulin, lalu wajahat sakratul maut. Nah, maka sebelum mati tolong selesaikan lidah dengan orang. Kalau payah mati ibu besok. Ya. Nah, itulah ya pentingnya kita menjaga lidah. Nah, lanang seperampai di bawah segitulah dulu. Ya, silakan nih. Waalaikumsalam. Ada kalanya kita bisa dibicarakan kantor kita caranya supaya pimpinan kita atau pimpinan kantor mereka kadang-kadang melakukan keadilan dibicarakan itu Iya, dulu Bapak Ibu, ya, Nabi Musa dan Nabi Harun disuruh menghadap Fir'aun. Nanti baca surat Taha itu. Ya, surat Taha ayat 43 dan 44. Ini Fir'aun, ini seburuk-buruk manusia. Itu Fir'aun. Tidak ada manusia seburuk Fir'aun. Membunuh orang entah berapa banyaknya. Memenjarakan orang entah berapa banyaknya. Tapi kata Allah ke Nabi Musa dan Nabi Harun, izhaba ila Fir'aun. Engkau datangi Fir'aun. Datangi, Bu. Tidak dibicarakan di belakang loh. Datangi. Lalu fakulalahu kaulan layyina. Berbicaralah kepadanya dengan lembut. Nah, ada tuntunannya tuh. Ini Fir'aun, rasanya Pak RW tidak akan seperti Fir'aun. Ya, Pak RT tidak akan seperti Fir'aun, Pak. Enggak, masih jauh. Kalau mereka berbuat salah, perintahlah datangi dia dan sampaikan perkataan yang baik. Ada aturannya. Tidak boleh di belakang itu yang gibah namanya. Itu kok namanya ghibah. Ghibah itu daripada gaib. Gaib itu tidak tentu, orang tidak nampak di orang tua mengecek, itu gaib. Gaib itu membicarakan orang di belakangnya yang tidak dia sukai, kata Nabi. Sahabat bertanya, kalaupun begitu dia ya Rasulullah, itu yang ghibah namanya. Kalau tidak begitu dia kau bicarakan begitu, berarti buhtan, fitnah namanya. Jadi kalau ada orang yang salah, jangan dibicarakan di belakang. Temui dia. Saya Bapak Ibu, tidak mungkin semua yang saya katakan benar. Boleh jadi keliru, mungkin lidah saya terpeleset, atau saya lupa. Biasa saja manusia begitu. Tapi jangan saya dibicarakan di belakang. Temui saya. Kau nak WA, kalau tidak, calling. Konfirmasi. Jangan di belakang saya dibicarakan. Itu yang ghibah namanya. Dan itu tadi yang dilihat Nabi pada peristiwa Isra Mi'raj, yang menggaruk-garuk wajah dan dadanya sampai sobek dengan kuku yang tajam. Kenapa? Memakan daging manusia mereka. Nah, jadi yang tidak boleh itu yang menghina, mencaci, menggibah itu tidak boleh. Itu yang menjaga lidah namanya. Itu disebut Nabi, siapa yang menjamin di antara dua rahangnya, man yadman li ma baina lihyai, yang menjamin di antara dua rahang, saya jamin surga untuknya. Begitulah. Ya Bapak Ibu, kalau yang dosen, kalaupun mahasiswa ini salah, ya janganlah dihina dia. Pernah ada Bapak Ibu, kawan saya di waktu kuliah, dia orang Batak, Bapak Nuli. Pak Suminang, ku luluri lah dia baru di Siko ya kuliah. Tapi deh, nyoprotes ka Pak tuh, tahu ya Pak tuh, Pak, maawak kok deh, itu bahasanya maawak kok deh.
Pakai cek apa tuh? Alpaka. Lalu saya tanya, lalu apa lagi? Apa yang kamu lakukan kalau Pak tuh bilang pakak? Ya apalagi pulang lagi saya. Tapi buat diri gitu kan? Ya lah begitulah, tidak mesti kita begitu. Bapak Ibu kalau ada mahasiswa yang protes, Pak, Bapak dapat B, Pak, Bapak dapat C, Pak. Nah, sinilah nanda ya. Atau nih bukti ujiannya nih, nilai tugasnya ini. Setelah dihitung semua, Anda dapatnya cuma ini. Kan bisa baik-baik tuh Pak. Kenapa kok dengan bahasa begitu? Apakah itu ibu artinya tuh Pak? Nah, ya itu yang namanya menjaga antara dua rahang namanya itu. Pada ada Bapak Ibu. Di dosen macam-macam perangainya Bapak Ibu. Jadi lah dijadwalkan seminar hariko. Nah dijadwalkan seminar. Mahasiswa aku nak siap menyobani nah snack lah untuk minuman untuk penguji. Tiba-tiba dibatalkan di apa tuh? Nggak bisa, kamu bisa ujian gini aja. Pakai cek mahasiswa tuh. Ya tapi yang boleh balik snack Pak. Pakai cek apa tuh? Itu bukan urusan saya. Lama saya ngecek itu. Ya, apa salahnya Nanda? Saya tidak bisa menguji karena ada alasan, ada kepentingan. Diganti penguji ya. Biar saya nanti ke jurusan diganti penguji. Kan ada solusi. Kenapa kamu bicara? Tidak urusan saya itu. Tidak begitu. Tidak urusan saya. Ada lagi SK. Tidak urusan awal. Ya, kadang awal kelama saya ngecek. Bila ada SK. Ada terima SK. Sekali lama dapat proposal. Tidak urusan awak. Tidak urusan awak. Tidak urusan awak. Jadi dosen. Nantilah. Ya kan? Awak maku di SK kan di urusan awak mahasiswa dulu. Mahasiswa itu urusan awak tuh. Maku di SK dikaji tiap bulan tuh. Itu lama ngecek bukan urusan saya. Ya, itu kan tidak bisa menjaga lisan namanya. Kalau tidak beberapa hari menjelang ujian itu dikembalikan, biar orang mencari yang lain loh. Jadi hari-hari memang begitulah kadang-kadang sebagian awal kopi. Kalau hanya sekedar tidak bisa, tapi jangan bicara begitu, tidak urusan saya itu. Ibu artinya, siapa yang ngurus posiko kalau tidak urusan Pak Bodo itu seperti itu. Kadang itulah menjaga lisan namanya dobe. Jadi yang begitu-begitu kita jaga. Ya, supaya selamat. Kata Nabi begitu, man yadman lima baina dihiyai, siapa yang menjamin di antara dua rahangnya, adman lahul jannah, saya jamin surga untuknya. Gitu tuh. Nah, itu di jalan itu buat tuh banyak orang tidak bisa menjaga lisan tuh. Coba lebih betul. Gampang banget tuh isi kebun binatang kalau di jalan itu. Sakit saya tuh kambing itu tidak bisa menjaga lisan. Ya, bahaya di sana Ibu. Itu makanya yang paling banyak mencelakai manusia kata Nabi dua rongga tadi itu. Al-ajwafan. Al-fam rongga mulut, wal farad rongga kemaluan. Nah, silakan Ibu. Apapun lah yang terjadi masalah seseorang antara dua kaki dan dua orang itu. Nah, itu bertobat. Apakah masih itu nanti di dalam di Ustaz? Untuk kita sudah dihilangkan dengan obat dan tempat kembali. Kalau rongga kemaluan, tobat selesai. Kalau rongga mulut enggak, minta halal ke dia. Kalau rongga kemaluan dengan Tuhan kita punya urusan. Rongga mulut juga manusia. Dan Allah tak bisa menyelesaikan urusan manusia. Allah tak bisa menyelesaikan. Makanya seorang pencuri kalau bertobat, dia harus mengembalikan harta yang dia curi. Ya, coba nanti baca surah Al-Maidah ayat 38-39. Ya, Al-Maidah 38-39. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan potong tangan. Kalau mereka bertobat kepada Allah, ya, faman taba, syaratnya apa? Wa aslaha. Kalau dia bertobat dari mencuri itu, kembalikan harta yang dia curi semua. Tidak bisa hanya bertobat lalu kita aman harta orang sudah kita ambil, tidak bisa. Korupsi itu yang korupsi 300 triliun, cara bertobatnya dia istighfar pada Allah, kembalikan itu semua. Memang begitu kata Allah. Itu makanya tobat dari mencuri, faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha. Dua. Taubat aslah itu memperbaiki keadaan. Jadi kalau ibu kasih hidup orang perbaiki hatinya balik.
Perbaiki hatinya tuh islah namanya tuh. Datang ke Bu, talonsong Bu tadi. Mohon maaf Bu, tolong lagi maaf. Ya Ibu, kenapa maafkan? Tuh aslah, selesailah. Tapi hitam kan yang ibu disujud minta ampun, yang hatinya tidak pada ibu perbaiki. Tidak bisa. Tidak bisa. Ya, bayarlah nanti di akhirat jual amal ibu dan Rasulullah. Itu makanya perempuan baru masuk surga. Kapan perempuan masuk surga? Ketika dia mati, suaminya sudah tidak ada lagi sekat di hati. Namanya wazaujuha radin. Kalau suaminya tidak ada lagi sekat di hatinya, perempuan itu mati, surga untuk perempuan. Waktu diminta menjelang mati itu halal. Lah apa sakit balik sakitnya minta halal langsung. Pak, kalau ada hak apa yang tak panu diambil selama jadi istri apa, tolong halalkan nih Pak. Iya Ibu, tolong halalkan. Tupain apa ini? Ya itu cara. Ya kalau Pak ini biasanya Pak itu masih gitu. Pak ini kenapa tuh? Ya, kalimat iyo itu sih. Jadi kalau tidak bisa itu masuk surga, mungkin karena halangannya tadi itu hak dia yang tidak ibu penuhi, banyak hak ibu apa yang ibu penuhi dulu. Ibu yang apalagi yang dinas, yang pegawai, yang sibuk, itu banyak hak apa yang tertunda tuh banyak mana. Sedangkan di rumah saya tertunda, ya apalagi yang dinas sepanjang. Kalau kami tidak reda itu masalah ibu. Ya, karena kami lah menanti ibu sampai tengah malam menuju pulang begini. Ya, dengan mantu kami dah melalui. Itu banyak dulu tuh. Ya, kalau nggak sempat ibu minta halal itu berbahaya tuh ibu. Ya, numpang itu apa tuh capek minta halal gitu. Ya, masa mati mendadak, banyak mati mendadak gini. Murah banget orang mati gini kok tidak perlu sakit tamu orang mati gini. Minta halal itu yang pokok. Ya manusia apa bisa tobat? Ya, maka pencuri-pencuri tadi walaupun bertobat harus ada syarat kedua wa aslaha. Faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha, baru diampuni dosanya, baru fa innallaha yatubu alaihi, baru diampuni dosanya oleh Allah. Gitu. Mumpung masih ada orangnya, lepaskanlah, perbaiki hatinya balik. Ya termasuk ya anak, hak anak. Ibu tuh kalau sibuk anak ada ibu susukan 2 tahun, itu tuntut itu. Kan Tuhannya menyusuki buku tahun dua lidat yurti anak auladahu nahaulaini kamilaini. Wahai para wanita, susukan anakmu 2 tahun. Itu hak dia. Ibu tak menyusukan 2 tahun, itu tuh. Nah, caranya paginya sadonya. Nak tuh. Nah, dulu ama dia sibuk dulu, tak ada susukan kalian 2 tahun. Ya, tolong halalkan dia, jangan ditutupi ama di akhirat. Enggak, ma, enggak tuh kami tutupi. Malaman tuh, mati libu deh, aman. Balikkanlah. Itulah, tidak bisa tobat-tobat istighfar itu. Hak orang. Bukankah kata Nabi perempuan masuk neraka karena mengurung kucing? Hak kucing tidak nyagi lah. Dia punya teranak kucing tidak nyagi makan kelaparan masuk neraka. Nah, buktinya itu. Ya, dakhalat imra'atun an-nara fi hurratin rapatan hak. Begitulah. Pentingnya kita halal dari makhluk ini. Tidak bisa dengan Allah tuh selesai kalau dengan makhluk itu tidak ada halalnya tuh. Yang dosa farat aman istighfar lah. Dosa farat aman istighfar. Karena tidak ada urusan dengan manusia. Kita tinggal bertobat aja. Kalau ada misalnya yang berzina dia ya bertobat dari dua-duanya. Ya. Tapi kalau yang hak manusia tidak bisa kembalikan. Nah begitu. Nah begitu dulu Bapak Ibu ya, mudah-mudahan kita bisa menjaga lidah masing-masing ya. Ya Pak, silakan. Iya. Awak bagara, cuma gara aku kadang gara kudu, ya toh. Tetap menyinggung orang, minta maaf, ada ceritanya, minta maaf. Kecuali apa bicara itu misalnya kepeleset, tidak menyinggung orang loh. Bicara aku kepeleset saja, tapi tidak menyinggung orang pada, itu namanya lagu. Kalau lagu itu istighfar saja, ya. Apa bagara tapi gara aku kepeleset kecilnya
pilihan katanya kok tak nyaman di telinga lo kita. Nggak ada menyinggung orang lo. Kan ada oke gitu tuh. Kalau betul istighfar saja. Yang menyinggung orang nggak bisa istighfar Pak. Datangi nyoba balik Pak tolong song ambo tadi Pak tolong maafkan ambo. Begitulah. Cuma kadang gitu ibu. Kami kalau ke ibu salah, misalnya kami kasar ke ibu mulai kami, tersinggung ibu jangan selalu berharap kami mau turun tangan. Bu, maafkan ambo ya. Anda adu rasulnya gitu apa? Ambo pun tak gitu loh ibu. Cuman kami minta maaf ibu, caranya banyak. Salah satu cara kami minta maaf, kok langsung mulut kami ke ibu, kami bertanya ke ibu, pertanyaan itu sesuatu yang tidak penting sebenarnya, tapi itu minta maaf kami. Misalnya ibu tersinggung di langsung mulut kami sadar itu. Tuh ibu di rumah sudah masak, kami tahu itu bertanya, lah masak bu, itu kami minta maaf tuh. Jadi ibu sentiang aja, tunggu di meja, udah tanya, udah canggih lah tuh di meja. Jadi kami bertanya tuh minta maaf tuh ibu. Ibu cawek maaf kami lah. Alah Pak, kamu makan apa deh? Kamu ambil nasi atau tante ibu kami maafkan kami itu. Ya tak mesti mau deko ibu Jarang-jarang itu apa-apa tuh. Tahu apa-apa yang disiko kan. Kalau langsung mulut ke ibu, bu maafkan saya ya. Atau bulat tangan. Jarang rasanya. Cuman kami kok kadang kami ajak ibu pergi belanja, pergi makan bagai. Itu tanduk kami minta maaf. Bu, pergi makan malah, itu kami minta maaf namun. Ya, itu kalimat-kalimat itu kadang-kadang yang barik diucapkan ke istri itu, Pak. Ya, yang berat diucapkan ke istri itu. Salah satunya itu maaf. Bu, maafkan saya. Itu jarang, itu barik diucapkan ke ibu. Yang kedua yang barik diucapkan ke ibu itu, ya, kalimat yang baik diucapkan ke istri itu sayang. Sayang tuh baik diucapkan ke ibu. Ya, jarang-jarang apa mengejek ke ibu tuh, bu. Aku sayang kamu. Itu mungkin mati kagak ibu itu. Iyalah Pak kamu. Ambo pun Pak nggak pernah mengejek tuh istri yang boleh. Aku sayang kamu, tidak pernah lah. Yo pada langsung dibunuh di kubur sana. Tapi sayang itu tak selalu dengan kata-kata. Maki melanjut banyak itulah sayang namanya. Satu ibu minta tidak pernah kami tidak itu sayang namanya. Ibu minta 10 100 kan dia gitu sayang kami. Dan ibu tunggu dulu, aku sayang kamu tidak kado hari kamu. Aku kayak disuruh ngecet tuh ke istri aku Pak, lebih rancak, lebih ringan bagi nyepiti ke 10 juta le. Daripada ngecet aku sayang kamu. Orang rumah aku kok gigi aja kalau baca aja nih kamu itu. Enggak, coba ibu. Sia ibu depan suami ibu ngecet gitu, aku sayang kamu. Coba kita. Aduh, tapi enggak selalu kalimat itu yang menunjukkan kami sayang ke ibu loh. Ya, perhatian kami itu ibu kamakan lain aku kami sayang tuh ya kapai belanja ibu tuh sayang kami itu asal ibu tanya ya kami ke ibu tuh sayang nama itu kok nak kami tanya-tanya oleh pulang-pulang lah pai-pai rado lah itu tidak sayang nama itu ya begitu ya begitulah ibu ya. Jadi tidak selalu kata-kata itu yang harus kita tunggu ibu ya. Bisa jadi dengan sikap perbuatan. Jadi maaf begitu pula. Tidak selalu maaf itu dengan minta maaf. Ya, begitulah berkata yang baik namanya ya. Tapi kalau Pak cupu lo gak sekali Pak dalam hati kau bu, aku sayang kamu. Kecil ibu karena anak cerit-cerit apa lah, dengan perangainya. Mungkin nak kalamu apa nggak ya. Begitulah. Kita dulu Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta. Masih ada Pak? Silakan Pak.
Bang. Oh istinja, itu lolos teman-teman, klepnya lah bocor. Kalau klep lah bocor, ada apa nggak boleh salat kecuali setelah waktu datang. Berwudu. Bapak nggak boleh berwudu kecuali setelah waktu datang dan langsung salat. Begitu salat milih aja tuh dimaafkan Allah. Dimaafkan tuh. Tapi apa jangan berwudu jauh-jauh tak boleh. Dan setiap wudu hanya satu salat. Apa begitu assalamualaikum tak boleh salat sunat. Apa ganti pempes beli atau ganti pakaian dua nih baru wudu baru salat sunat beli. Karena begitu aturannya bagi orang yang lalos namanya. Sama juga letak kantui pejam kan. Tak waranti pak kantui saya. Yang begitu tuh jangan salat ya berwudu jauh-jauh sebelum waktu salat. Begitu waktu salat datang dia berwudu langsung salat. Sepanjang salat tak kantui dimaafkan. Setelah salat tidak boleh lagi salat sunat. Wudu balik. Ya ada juga begitu tuh yang terganti panjang saya. Tapi saran saya kalau ibu ada ganti panjang saja kalau tadi supaya orang galak beko kalau berlaku saya kanti kan rumah selesai itu. Yang lalos tuh begitulah. Ada aturannya tuh. Bisa jadi ibu udah pakai pempes salat kan, tidak apa-apa. Tapi menjelang salat ganti pempes, wudhu langsung salat. Selesai salat tak boleh lagi salat sunat. Ganti pempes balik, wudhu balik baru salat sunat balik. Itu aturannya. Menahan kalau memang darurat tidak apa-apa. Tapi kalau menahan itu tidak boleh. Kalau normal tidak boleh tahan. Ya la salata liman yudafi'ani al-akhbasan. Tidak boleh salat menunda menahan-nahan dua yang buruk. Tidak boleh. Dan ibu sasa kapi-kapi melasui kok lain bunyinya ibu itu. Ibu orang dia itu galak. Langsung duduk lah. Nah, Bapak Ibu mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.